Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu kasih Allah dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yang percaya Kepadanya tidak binasa. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampunikanlah dosaku, kau juru selamatkan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru. tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kamu selamatkan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru. Tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru. Tolong ku hidup Ku hidup bagimu. Shalom Victory Kids. Puji Tuhan, balik lagi sama Cici Lydia di sini dan ada Koko Ken. Oke, puji Tuhan. Kita berkumpul hari ini untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit untuk menebus kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Cici Lydia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tiba saatnya kami akan memulai Victory Kids kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Ayo adik-adik, Cici Lydia undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, puisi mahakarya. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Mari kita angkat diri sekali lagi dari awal. Kita mulai tepuk tangan kita untuk memeriahkan
meninggikan nama Tuhan, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita katakan ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Yes, haleluya, dia naik. Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Sekarang kita katakan Roh Kudus turun. Berikan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus telah bangkit di hari yang ketiga untuk bersama-sama menebus dosa kita, untuk supaya kita memperoleh keselamatan. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Kita percaya bahwa kasih-Nya Tuhan Yesus terlalu dalam bagi setiap kita. Kita angkat pujian ini, kita katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkan dengan darah yang tercurah, dengan darah yang ampuniku atas dosa, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah dengan serindah. Pulihkanku dengan darah
dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami mau bersujud Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang terlalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah dari firman ini bisa membuat kami semakin bertumbuh, bahkan berbuah di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Victory Kids yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa semakin diperlengkapi lagi Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Victory Kids, puji Tuhan hari ini kita sangat berantusias ya, karena kita akan merayakan Jumat Agung dan 3 hari kemudian pada hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Paskah yaitu Passover, setelah kematian, melewati kematian. Di sana ternyata ada kebangkitan. Tuhan Yesus kita yang kita sembah itu bersyukur tidak mati selamanya, tapi ternyata pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ngapain sih Tuhan Yesus mati? Ternyata Tuhan Yesus mati karena, kita baca yuk, Yohanes 3 ayat 16. Tante Nala, kalau Victory Kids Yohanes 3 ayat 16 kami sudah hafal semuanya. Wah, hebat-hebat. Ayo angkat jempolnya. Wah, hebat. Yang sudah hafal ayat Yohanes 3 ayat 16, angkat jempolnya. Hebat. Yuk Tante Nola baca. Tante Nola juga sudah hafal sih, tapi kita baca aja ya di Alkitab ya. Yohanes 3 ayat 16. Yang bisa baca Alkitab, yang bisa buka Alkitab, mari kita buka Alkitab dan kita baca Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, terima kasih Tuhan. Hidup yang kekal, hidup seperti apa sih? Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena adik-adik ternyata kita itu di dalam dunia ini hanya sementara. Kalau Rasul Paulus bilang, kita itu bagaikan orang yang berkemah, yang sebentar lagi kemahnya dibongkar, kita akan berpindah ke satu tempat. Nah, satu tempatnya itu di mana? Di surga. Kalau kita sudah di surga, itulah yang namanya hidup kekal selama-lamanya. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang banyak orang hina, banyak orang marah, benci, bahkan banyak orang ludahi waktu itu ya. Waktu Tuhan Yesus ada di bumi, diludahi, dicambuk. Bahkan ketika ada hari pembebasan tawanan, orang-orang di sana, orang-orang Yahudi itu mereka bukannya bilang Tuhan Yesus aja yang dibebaskan, tetapi mereka malah berteriak, bebaskan Barabas bagi kami, bebaskan, salibkan Tuhan Yesus, salibkan Tuhan Yesus. Tapi itulah Tuhan kita.
Tuhan Yesus, dia punya segala-galanya di surga, tapi mau turun ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya, gak punya apa-apa. Kalau Natal kita rayain Tuhan Yesus lahir, bahkan lahirnya di mana? Di kandang, ditolak oleh semua orang. Tetapi adik-adik, sekalipun Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, Tuhan Yesus tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Buktinya setelah dia besar, bahkan sudah ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus masih membuat mujizat. Ketika Tuhan Yesus mati, ada gempa bumi yang dahsyat, ada gelap gulita, hanya untuk merayakan kematian Tuhan Yesus. Lah, kematian Tuhan Yesus kok dirayakan? Iya, diperingati, kita peringati Jumat Agung, kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Karena di atas kayu salib itu Tuhan Yesus benar-benar menyatakan begitu besar kasih Allah akan hidup saya, Tante Nola, akan hidup, sebut nama kalian adik-adik, akan hidup kita semua adik-adik Victory Kids, akan hidup mama, papa, oma, opa, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang besar, sehingga Tuhan Allah Bapa mengaruniakan anaknya Yesus Kristus yang tunggal itu supaya yang percaya, kita jangan tidak percaya ya, kita harus benar-benar percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di bumi dan di surga. Kita ikuti terus Tuhan Yesus, jangan kita menyangkal Tuhan Yesus. Petrus, murid Tuhan Yesus, pernah menyangkal Yesus, tapi dia bertobat. Tapi kalau kita nggak boleh menyangkal Tuhan Yesus, kita harus tetap percaya sampai Tuhan datang untuk menjemput kita masuk di kehidupan yang kekal. Kita harus benar-benar percaya ya. Kita ajak mama, papa, oma, opa, teman-teman semua orang yang kita kenal untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan ternyata bukan cuma mati, pada hari yang ketiga mujizat besar lagi terjadi. Apa itu? Nih Tante Nola udah pakai baju putih, menandakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan Yesus kita Tuhan yang sangat berkuasa. Kasih karunia-Nya besar atas hidup kita. Apa sih adik-adik kasih karunia itu? Nah, kasih karunia itu tuh ya, adik-adik tahu nggak? Lautan, samudra, luas banget. Wah, itu kalau barang jatuh di dalam samudra itu langsung bluk masuk tenggelam. Kalau barang apa aja masuk itu seringkali nggak ketemu barangnya. Karena saking luasnya, saking besarnya, saking lebarnya, sehingga kita tidak bisa mengukur samudra itu. Sekalipun ya mungkin sekarang dengan teknologi yang ada masih bisa ya mengukurnya ya. Kita bisa bayangkan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Apapun beban adik-adik, apapun masalah adik-adik, mungkin adik-adik sekarang sakit, mari berdoa kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya besar dalam hidup kita. Mama papa mungkin sering salah paham, kitanya sakit hati, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Beban besar apapun dalam dunia ini kita taruh dalam kasih karunia Tuhan, maka dia akan tenggelam, gak kelihatan lagi ya. Karena di dalam Tuhan itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penghiburan.
hal-hal yang indah yang kita rindukan dalam hidup kita, adik-adik ya, dalam hidup keluarga mama papa kita, dalam kehidupan kita semua. Kita rindukan supaya tetap hidup dalam kasih karunia, kita menikmati kekayaan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Mari adik-adik kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Sekarang kami mengerti betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami punya masalah, cukup kami datang kepada Tuhan dengan berdoa, memuji, menyembah, mendekatkan diri dengan Tuhan. Kasih karuniamu begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput kami, kami akan hidup sungguh-sungguh di dalam kekayaan kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kami sakit, kami percaya kami sudah sembuh. Ketika kami punya masalah yang berat, kami percaya kami sudah mendapatkan jalan keluar. Ketika kami tidak berdaya, kami datang kepada Tuhan, maka sukacita Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Dan ajar kami untuk kami menceritakan juga kepada orang yang ada di rumah kami, kepada mama papa kami, kepada oma opa kami, sanak famili kami, keluarga kami, teman kami, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sungguhlah sangat besar dan sudah menyelamatkan kami, baik di bumi, dan kami akan menikmati surga bersama dengan Tuhan Yesus kelak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan adik-adik.